Selama berbulan-bulan, Presiden Rusia Vladimir Putin membantah berencana menyerang negara tetangga Ukraina. Namun ia mencabut perjanjian damai sendiri dan mengibarkan apa yang disebut Jerman Perang Putin. Pada pagi hari Kamis di tanggal 24 Februari 2022, ketakutan itu pun akhirnya terbukti. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan perang terhadap Ukraina dan memerintahkan militer Rusia untuk menyerang negara tersebut. Melalui udara, darat, dan laut, Rusia meluncurkan serbuan terhadap Ukraina, negara Eropa dengan 44 juta penduduk. Pasukan Rusia mengebom pusat-pusat kota dan terus mendekati ibu kota Kiev, sehingga menyebabkan pengungsian besar. Lantas, kenapa Rusia menginvasi Crimea dan menyerang Ukraina? Sesaat sebelum Putin menyatakan perang, Rusia telah menghimpun pasukannya yang terdiri dari sekitar 200.000 tentara, beserta tank-tank mereka, artileri, dan perlengkapan perang lainnya, serta mendirikan rumah sakit lapangan di sekitar perbatasan Ukraina. Dan sebagian besar mereka berada di antara perbatasan Belarus dengan Ukraina. Sebagai perbandingan, jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah seluruh pasukan militer Ukraina. Juga hampir sama dengan jumlah tentara yang dikirim oleh Amerika Serikat saat mereka menginvasi Irak di tahun 2003. Ini jelas merupakan jumlah yang cukup besar untuk sebuah serangan. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah Rusia telah mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, serta memerintahkan para tentara Rusia agar menguasai dua wilayah tersebut. Jika kita amati kehadiran pasukan Rusia yang telah ditempatkan di sepanjang semenanjung Crimea, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Rusia memang benar-benar telah mengepung Ukraina. Kini perang antara kedua negara tersebut telah pecah dan peristiwa ini berpotensi memicu konflik paling serius di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Pertanyaan terbesar yang ada di benak semua orang adalah apa yang sebenarnya diinginkan oleh Vladimir Putin dan Rusia terhadap Ukraina, dan jawabannya memang cukup kompleks. Asal-usul mengenai keinginan Putin saat ini sebenarnya telah berakar sejak lebih dari 3 dekade yang lalu, tepatnya di awal era 90-an saat Uni Soviet runtuh. Selama berabad-abad sebelum terjadinya peristiwa itu, selain menjadi bagian dari Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia, negara-negara modern yang kita kenal saat ini, seperti Rusia, Ukraina, Belarus, dan negara-negara lainnya pernah bergabung menjadi satu negara, dan para penduduknya telah menyebar dari negara satu ke negara lain sejak generasi ke generasi. Negara ini sebelumnya telah terhubung secara mendalam melalui sejarah mereka, dan selama beberapa dekade, Uni Soviet dikenal sebagai salah satu negara adidaya yang tangguh dan dominan. Tapi semuanya berubah di akhir tahun 1991. Ketika tiba-tiba kerajaan-kerajaan yang telah bersatu selama ratusan tahun dan tergabung dalam Uni Soviet itu akhirnya runtuh dan terpecah menjadi 15 negara baru. Saat ini, negara terbesar di antara mereka yaitu Rusia, memiliki setengah dari seluruh populasi penduduk Uni Soviet, dan negara ini memiliki perekonomian yang sedikit lebih besar dari Spanyol. Di waktu yang bersamaan, jumlah wilayah yang sangat luas yang dulunya didominasi oleh pemerintah pusat yang ada di Moskow telah menyusut secara terus-menerus. Selama terjadinya Perang Dingin, ada dua kubu yang saling bersaing memperebutkan aliansi militer di benua Eropa, yaitu NATO di kubu barat dan di kubu timur. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasi diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Dari sudut pandang Moskow, negara-negara Pakta Warsawa menjadi negara penyangga dalam melawan serangan militer dari musuh utama mereka selama terjadinya Perang Dingin. Kita lihat di sini, dari Belanda yang berada di bagian barat hingga ke pegunungan Ural yang ada di timur, seluruh bagian Eropa ini didominasi oleh kondisi geografis yang disebut sebagai dataran Eropa Utara, yang hampir seluruh wilayahnya datar. Dataran ini berbentuk layaknya corong dengan lebar yang sangat sempit yang terletak di bagian paling timur wilayah Jerman, tapi dengan mulut yang semakin lebar saat mendekati pegunungan Ural. Ketika dataran terbuka itu semakin melebar menuju ke arah timur,
maka hal itu akan semakin menyulitkan dalam bertahan. Karena itulah, dari sudut pandang rezim manapun yang berbasis di Moskow, terlepas dari periode waktu dan ideologinya, sangat penting bagi mereka untuk memperluas kekuasaan hingga ke wilayah barat. Melintasi seluas mungkin dataran terbuka ini untuk mempersempit celah yang perlu mereka pertahankan jika terjadi konflik dengan kubu barat. Selama terjadinya Perang Dingin, penguasaan dataran ini oleh sebuah rezim di Moskow merupakan sebuah sejarah besar, baik diberikan secara langsung ataupun melalui pihak lain, dari pegunungan Ural hingga ke Jerman Timur, dan pada akhirnya seluruh wilayah dataran terbuka yang lebih lebar dikuasai oleh Moskow, dengan Austria dan Finlandia yang memilih untuk netral. Sementara Yugoslavia memilih untuk menjadi negara komunis yang non-blok. Satu-satunya yang menjadi kekhawatiran Moskow dalam menghadapi NATO ketika itu adalah celah yang berada di seberang pegunungan Sudeten, yaitu Laut Hitam, dan jalur sempit yang berada di wilayah dataran Eropa Utara. Semua serangan yang dilancarkan kubu barat melalui celah ini sangatlah sulit, tapi 30 tahun sejak 1991, situasi telah berubah drastis. Saat ini, negara-negara yang dulunya tergabung dalam Pakta Warsawa seperti Jerman Timur, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria semuanya telah bergabung bersama NATO. Sementara itu, negara-negara yang dulunya tergabung bersama Uni Soviet seperti Lituania, Latvia, dan Estonia juga pada akhirnya bergabung dengan NATO. Fakta ini membuat NATO semakin mudah menguasai garis depan mereka hingga jauh ke wilayah timur, menembus dataran Eropa Utara, serta wilayah yang terpisah antara daratan Rusia dan Kaliningrad yang terletak di sini, yang dikenal sebagai Suwalki Gap atau celah Suwalki. Jika kalian berada di Kremlin, Moskow, dan kalian masih mempercayai jika NATO adalah musuh atau memang benar-benar bisa menjadi musuh di masa yang akan datang, maka bisa dimengerti jika situasi tersebut akan menjadi sangat suram. Tapi sebenarnya masih ada harapan. Di tahun-tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, beberapa negara-negara yang baru saja merdeka mendirikan aliansi militer mereka sendiri yang disebut sebagai Collective Security Treaty Organization atau CSTO, yang anggotanya antara lain adalah Rusia, Belarus, dan Armenia. Tapi tidak dengan Ukraina yang memilih untuk netral di tengah-tengah NATO yang berada di kubu barat dan CSTO yang berada di kubu timur. Dan dari sini kita bisa mengerti kenapa Ukraina selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi Moskow. Jika Ukraina bergabung bersama Moskow, maka hal itu akan memperkuat pertahanan CSTO dan Moskow sendiri hingga ke pegunungan Karpatia yang berada di barat daya, serta semakin mempersempit exposure mereka di dataran Eropa Utara menjadi hanya di perbatasan timur Polandia saja. Sementara negara-negara Baltik lainnya berada di sekitar dataran Eropa Utara, kekuatan militer CSTO bisa dengan mudah mengepung mereka dengan cepat melalui celah Suwalki yang terletak di antara Kaliningrad dan Belarus, lalu memisahkan mereka semua dari NATO. Sebaliknya, jika Ukraina menjadi anggota NATO, hal itu akan membuat garis pertahanan NATO bisa menembus hingga pegunungan Karpatia dan juga wilayah yang lebih luas di dataran Eropa Utara. Mereka juga bisa menempatkan garis pertahanan yang baru melintasi hampir sekitar 2.300 km dataran. Dataran yang terletak di wilayah paling timur tersebut terletak sekitar 300 km dari Volgograd, yang artinya jika wilayah tersebut dikuasai oleh NATO, maka akan menghentikan jalur pengiriman Rusia yang melewati Sungai Volga, yang berakibat terhentinya pasokan minyak dan gas Rusia yang dikirimkan melalui Laut Kaspia hingga ke seluruh pelosok negeri. Peristiwa tersebut hampir saja terjadi pada Perang Dunia Kedua, ketika Volgograd masih bernama Stalingrad. Belarus yang merupakan negara CSTO paling loyal sering dianggap sebagai wilayah perpanjangan Moskow dan letaknya sangat menonjol di antara garis pertahanan NATO. Negara ini dikelilingi oleh wilayah NATO di 3 sisinya. Dengan demikian, Ukraina bisa langsung dikuasai oleh Moskow atau setidaknya bersikap netral bisa sangat penting untuk pertahanan CSTO dan Rusia. Tapi semua ini hanyalah baru permulaan dari apa yang diinginkan oleh Putin dan Rusia atas Ukraina. Hal paling utama yang mereka inginkan adalah sumber energi. Secara perekonomian, Rusia memang lebih besar dari Spanyol, sebab mereka dikenal sebagai negara energi superpower
jika dilihat dari cadangan sumber energinya, yang secara spesifik berasal dari minyak dan gas bumi. Hal ini jugalah yang membuat Rusia dikenal memiliki ambisi untuk menguasai seluruh cadangan minyak dan gas bumi dunia. Dan banyaknya ladang minyak yang mereka miliki, Rusia merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Selain itu, Rusia juga memiliki cadangan gas bumi terbesar di dunia yang tersebar luas di Siberia, yang menjadikan mereka sebagai negara eksportir gas bumi terbesar pertama di dunia. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan minyak dan gas bumi menjadi penyokong pemerintahan Rusia dan kekuatan mereka, karena hasil penjualan ini menyumbang sekitar 50% anggaran pemerintah Rusia dan mewakili 30% seluruh pendapatan per kapita Rusia. Rusia memanfaatkan anggaran tersebut untuk mendanai militer mereka, membayar hutang, serta membiayai restorasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan global. Karena itulah, Rusia dianggap sebagai negara minyak seperti halnya Arab Saudi atau Iran, sekaligus menjadi satu-satunya negara minyak yang berada di Eropa, setidaknya sampai saat ini. Selain diuntungkan dari kondisi geologisnya, Rusia juga diuntungkan dari kondisi geografisnya. Gas bumi yang mereka hasilkan selalu terjual habis ke negara-negara Uni Eropa. Sekitar 35% kebutuhan gas Uni Eropa memang berasal hanya dari Rusia saja, termasuk Jerman yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, yang mengimpor hampir setengah kebutuhan gas mereka dari Rusia. Aliran gas yang dikirimkan Rusia menuju Jerman dan Eropa melintasi sistem saluran pipa yang kompleks, tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tapi juga menjadi sumber energi yang menghasilkan panas bagi kota-kota di Eropa selama musim dingin. Dengan demikian, negara-negara ini pada dasarnya saling tergantung satu sama lain. Dan apapun yang mengganggu hubungan perdagangan ini akan menjadi sebuah bencana menurut sudut pandang Moskow. Dan Ukraina menurut mereka akan menjadi penghalang di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita kembali ke masa saat Uni Soviet berdiri, di mana Rusia dan Ukraina masih tergabung dalam satu negara. Jalur pipa gas alam dibangun di Ukraina, layaknya sebuah jembatan yang menyalurkan gas langsung menuju Siberia, lalu dikirimkan ke konsumen mereka di Eropa. Tapi tak lama setelah Uni Soviet runtuh, Ukraina menjadi negara merdeka yang kemudian menentukan tarif bagi jalur gas alam yang ada di wilayah mereka ke Rusia sebesar miliaran dolar per tahun. Rusia kemudian tak memiliki pilihan lain selain menyetujui hal itu, sebab infrastruktur pipa gas di wilayah lain belum ada. Sampai akhir tahun 2005, 80% ekspor gas bumi Rusia masih melintasi jalur pipa yang berada di Ukraina. Tapi selama dekade terakhir, Rusia membangun jalur pipa lain yang menghindari wilayah Ukraina, yaitu melalui jalur Yamal Eropa melintasi Belarus. Jalur pipa yang dikenal dengan nama Nord Stream 1 dan 2 yang melintasi wilayah Baltik dari Rusia langsung ke Jerman. Mereka juga membangun South Stream, Blue Stream, dan Tug Stream melintasi Laut Hitam. Di tahun 2024, Rusia berencana untuk benar-benar menghentikan pengiriman gas melintasi Ukraina, dan pemerintah Rusia bisa menghemat miliaran dolar tarif yang dikenakan oleh Ukraina. Tapi itu bukanlah hal yang menjadi ancaman Ukraina bagi Rusia. Hal yang benar-benar menjadi ancaman bagi Moskow terhadap Ukraina adalah sebuah penemuan pada awal tahun 2012 di mana diketahui bahwa zona ekonomi eksklusif Ukraina yang berada di Laut Hitam kemungkinan terdapat cadangan gas alam sebesar lebih dari 2 triliun meter kubik yang terkonsentrasi di sekitar semenanjung Crimea. Di awal dekade 2010, berkat kemajuan teknologinya, Ukraina berhasil melakukan pengeboran minyak dan gas alam di atas hamparan batu serpi yang kemudian membuat mereka membangun sumber cadangan gas serpi di sekitar Donetsk dan Kharkiv di wilayah timur serta di sekitar pegunungan Karpatia di wilayah barat. Sejak tahun 2012, tiba-tiba saja Ukraina menjadi negara penghasil gas alam terbesar ke-14 di dunia, di bawah Australia dan Irak. Tapi sebagai negara yang terhitung miskin, Ukraina kekurangan dana, teknologi serta peralatan yang mendukung mereka untuk lebih menggali cadangan gas alam yang mereka temukan dalam jumlah besar.
Tapi semua itu berubah setelah pemerintah Ukraina memberikan izin eksplorasi dan pengeboran untuk perusahaan minyak seperti Shell dan Exxon. Dalam beberapa tahun kemudian, perusahaan asing tersebut mengubah Ukraina menjadi negara penghasil gas alam terbesar kedua di Eropa. Hal ini tidak hanya menjadikan Ukraina sebagai kompetitor bagi Rusia untuk mengekspor gas alam ke negara-negara Uni Eropa, tapi di saat yang bersamaan juga menjadi sebuah ancaman bagi pemerintah Rusia dalam menghasilkan pendapatan mereka. Rusia juga khawatir hal tersebut semakin mempermudah Ukraina untuk bergabung dalam Uni Eropa dan NATO. Di tahun 2012, saat cadangan gas alam di wilayah Ukraina itu pertama kali ditemukan, Viktor Yanukovych menjadi sosok yang bertanggung jawab. Dia adalah seorang politisi Ukraina yang pro terhadap Rusia, yang membuat Ukraina selaras secara politik terhadap kebijakan Rusia. Selama dia menjabat sebagai presiden Ukraina, penemuan tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi Rusia. Tapi setelah tiba-tiba pada Februari 2014, pemerintahannya digulingkan oleh pihak-pihak yang pro terhadap Uni Eropa, Moskow segera memutuskan untuk mengambil kesempatan menginvasi sebagian wilayah Ukraina, merebut wilayah semenanjung Crimea, dan mencaploknya dengan mengatasnamakan untuk melindungi etnis Rusia agar tidak ke barat-baratan. Tapi dengan merebut semenanjung Crimea, Rusia juga berarti merebut 2/3 garis pantai Ukraina dan sebagian besar zona ekonomi eksklusif maritim Ukraina. Dan yang terpenting adalah sekitar 80% potensi cadangan minyak dan gas lepas pantai milik Ukraina. Selain itu, perlengkapan pengeboran senilai miliaran dolar serta aset lainnya milik Ukraina yang berada di semenanjung berhasil direbut oleh Rusia. Semua hal tersebut melumpuhkan pemerintah Ukraina untuk menjadi negara dengan potensi penghasil minyak dan gas di masa yang akan datang dan menjadi pesaing Rusia di Eropa. Sementara itu, wilayah Ukraina yang kaya akan cadangan gas serpi berlokasi sangat dekat dari zona konflik. Akibatnya, Shell dan Exxon terpaksa harus mundur dari kontrak mereka dengan pemerintah Ukraina, yang membuat Ukraina tak lagi memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber daya energi yang tersisa serta tak memiliki kemampuan untuk menentang pendudukan Rusia atas semenanjung Crimea. Dari sudut pandang Putin dan rezimnya, itu semua adalah hal yang harus mereka lakukan sebagai upaya untuk menghentikan Ukraina menjual gas alam ke Eropa yang bisa mengancam sumber utama kekayaan dan kekuatan rezimnya. Di bawah pemerintahan Putin, Rusia tak akan pernah menyerahkan kembali Crimea pada Ukraina, sebab hal itu berarti akan menyerahkan kembali seluruh zona ekonomi eksklusif Ukraina dan semua cadangan gas yang terkandung di dalamnya, beserta pelabuhan Sevastopol yang sangat strategis yang menjadi salah satu pelabuhan bebas es yang dimanfaatkan Angkatan Laut Rusia agar bisa mengarungi Laut Hitam dan Laut Mediterania. Jika semenanjung Crimea diserahkan kembali pada Ukraina dan Ukraina akhirnya bergabung dengan NATO, mereka akan memiliki kemampuan kembali untuk mengancam sumber pendapatan pemerintah Rusia dan pelabuhan Sevastopol yang sangat berarti bagi Angkatan Laut Rusia akan hilang selamanya. Jika dilihat dari letak geografisnya, Crimea pada dasarnya hampir berupa sebuah pulau yang sedikit terhubung dengan sebagian wilayah Eropa, diselimuti daratan yang kering dan gersang, serta rawa-rawa asin dengan sedikit sumber air tawar yang bisa digunakan orang ataupun untuk pertanian. Sebelum invasi dan aneksasi Rusia, sekitar 85% persediaan air tawar di Crimea dialirkan melalui kanal yang dibangun pada era Uni Soviet. Tapi, setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Rusia sejak tahun 2014, Ukraina tak lagi memiliki keinginan untuk mengirimkan air tawar ke wilayah tersebut, dan mereka justru mengubah kanal tersebut menjadi perbatasan setelah mengisinya dengan semen, serta memblokir aliran air menuju Crimea. Sebagai akibatnya, wilayah Crimea menjadi kering dan gersang seperti sebelumnya. Bahkan perubahan iklim membuat wilayah tersebut tampak semakin buruk. Tahun 2020 menjadi tahun paling gersang yang tercatat di Crimea sejak 150 tahun yang lalu. Alhasil, pemerintah Rusia harus berjuang keras untuk mempertahankan kondisi wilayah Crimea. Waduk yang berada di ibu kota Crimea, Simferopol, kini hanya menyimpan kurang dari 7% cadangan air dan kota tersebut terpaksa harus menjatah penggunaan air untuk warganya.
Bahkan meskipun Rusia telah membangun jembatan senilai hampir 4 miliar dolar yang melintasi Selat Kerch dan menghubungkan wilayah semenanjung dengan daratan Rusia, tetap saja mengirimkan persediaan air adalah hal yang sangat sulit, dan kehidupan sekitar lebih dari 2 juta orang yang ada di semenanjung tersebut semakin sulit setelah aneksasi Rusia. Pemerintah Rusia sendiri telah menghabiskan miliaran dolar per tahun untuk menopang Crimea secara finansial, dan hal itu disebabkan oleh Ukraina yang menutup kanal untuk menyalurkan air. Ukraina juga sepertinya tidak berkeinginan untuk membuka kembali kanal tersebut. Akibatnya, krisis yang terjadi di Ukraina saat ini juga bisa dilihat dari konflik yang melibatkan iklim dan air, dan hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Rusia kemudian menyerang Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam beberapa kesempatan telah memberikan pernyataan bahwa tujuan utama bangsa Ukraina adalah mereklamasi semenanjung Crimea dari Rusia. Saat ini, Ukraina tidak memiliki kemampuan yang realistis untuk menghadapi pasukan militer Rusia yang jelas jauh lebih kuat. Tapi di masa yang akan datang, jika Ukraina bergabung dengan NATO dan konflik antar kedua negara benar-benar pecah, secara hipotesis, Ukraina bisa memanfaatkan pasal 5 perjanjian NATO yang berbunyi, jika salah satu negara sekutu NATO menjadi korban penyerangan bersenjata, maka setiap anggota NATO yang lain akan menganggap hal itu sebagai sebuah serangan terhadap semua negara NATO dan akan mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan untuk membantu serangan terhadap negara yang diserang. Karena itulah, ketakutan yang dihadapi oleh Rusia di masa yang akan datang adalah jika Ukraina mendapatkan bantuan dari sebagian besar anggota NATO untuk melawan mereka dan merebut kembali Crimea, dan itu adalah sebuah perang di mana Moskow sendiri menyadari mereka akan kalah. Tidak hanya karena NATO memiliki kekuatan militer yang lebih besar, tapi juga karena Rusia memiliki masalah demografinya sendiri. Sejak runtuhnya Uni Soviet, angka kematian di Rusia telah melampaui angka kelahiran. Angka kesuburan di Rusia merupakan yang terendah di dunia, dan populasi penduduknya juga terus menyusut sejak saat itu. Sejak pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020, angka penurunan populasi semakin memburuk, dan saat ini Rusia sedang mengalami penurunan populasi terbesar sepanjang sejarah mereka, bahkan lebih buruk sejak awal 90-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia juga saat ini memiliki sekitar 25 juta laki-laki yang masuk ke dalam umur wajib militer. Tapi pemerintah mereka menyadari jika jumlah tersebut akan terus menyusut. Karena itulah, semakin lama Rusia menunggu untuk menyerang Ukraina, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk menyerang negara tersebut, dan lebih cepat lebih baik. Ini setelah menguasai Crimea dan mempertahankan konflik di wilayah Donbas di timur Ukraina, Rusia sejauh ini cukup berhasil menjauhkan Ukraina dari NATO, dan dengan mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan, serta latihan militer gabungan di Belarus, Moskow cukup berhasil memberi sinyal pada Ukraina untuk memperingatkan bahwa mereka sedang dalam bahaya, yang bisa membuat takut para investor serta merusak perekonomian Ukraina lebih jauh lagi. Hal ini bisa memaksa Ukraina menghabiskan uang lebih banyak untuk kekuatan militer dan pertahanan mereka, yang berarti juga menghabiskan anggaran yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan infrastruktur sumber gas alam mereka. Rusia sendiri telah memulai peperangan di wilayah timur Ukraina sejak beberapa tahun belakangan. Sejak 2014, Rusia berhasil menguras tenaga dan waktu pemerintah Ukraina saat mereka harus berhadapan dengan separatis yang pro-Rusia. Setelah terjadinya invasi dan aneksasi di Crimea, Donetsk dan Luhansk kemudian mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Ukraina 8 tahun yang lalu. Dan setelah mendapat dukungan finansial dan militer dari Rusia, dua wilayah tersebut terus melanjutkan perang melawan pemerintah Ukraina yang telah menelan korban jiwa sebanyak lebih dari 14.000 orang. Selama bertahun-tahun, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh pemerintah Ukraina. Tapi beberapa hari yang lalu, Rusia untuk pertama kalinya secara resmi mengakui bahwa Donetsk dan Luhansk adalah negara mereka yang terpisah dari Ukraina dan mengerahkan pasukannya di kedua negara tersebut. Sampai saat ini masih belum jelas apa sebenarnya yang direncanakan oleh Putin terhadap Ukraina. Dia mungkin saja merencanakan serangan terbatas ke negara tersebut dengan tujuan untuk memisahkan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina secara permanen.
seperti yang dia lakukan terhadap Crimea 8 tahun sebelumnya. Dia juga mungkin merencanakan serangan terbatas lebih jauh dari Crimea dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi kanal agar Crimea terbebas dari krisis persediaan air. Dia juga mungkin akan bertindak lebih jauh lagi untuk memastikan bahwa situasi ini tidak akan pernah terjadi lagi dan terus memperluas wilayah Rusia setidaknya hingga ke wilayah Sungai Dnieper untuk menstabilkan posisi geografis Crimea dengan mengalirkan persediaan air dari sungai tersebut, menguasai lebih banyak garis pantai dan akses ke cadangan gas alam Ukraina, dan memperkuat garis pertahanan untuk menghalau serangan dari kubu barat di sepanjang tepi Sungai Dnieper. Alternatif lainnya, Putin mungkin saja merencanakan untuk menguasai wilayah timur Ukraina yang bisa membuat Donetsk dan Luhansk masuk ke dalam wilayah Rusia, menghubungkan Crimea dengan Sungai Dnieper dan kanal, menutup akses Ukraina ke Laut Hitam, dan mengubah negara tersebut menjadi negara yang terkurung oleh daratan hingga mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengambil cadangan gas yang tersisa, dan menghubungkan daratan Rusia dengan Crimea dan Transnistria di Moldova. Atau mungkin dia juga merencanakan serangan habis-habisan untuk menguasai seluruh wilayah Ukraina, di mana hal tersebut akan menjamin bahwa garis pertahanan Rusia dan CSTO akan terdorong lebih jauh hingga ke pintu daratan Eropa Utara yang lebih sempit, yang terletak di antara pegunungan Karpatia dan Laut Baltik, melintasi perbatasan Polandia. Dengan demikian, Ukraina dijamin tidak akan bisa melawan mereka. Dari sana, provokasi Rusia terhadap Moldova hampir pasti akan terjadi, sebab Moldova merupakan negara yang pernah tergabung dalam Uni Soviet dan belum bergabung dengan NATO. Moldova juga memiliki negara bagian terpisah yang pro terhadap Rusia, yaitu Transnistria, di mana Rusia sangat mungkin untuk mengakui wilayah tersebut seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Hal ini sudah beberapa kali dinyatakan oleh Putin, di mana ia memiliki tujuan untuk mengembalikan Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia di abad ke-21. Kini, Putin memilih langkah untuk menyerang, meski belum jelas apa sebenarnya yang sedang terjadi karena fakta di lapangan terus berkembang. Tapi yang sebenarnya sudah jelas adalah apa yang menjadi tuntutan Putin. Dia menuntut agar kubu barat mau menyetujui 3 hal. Pertama adalah Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO. Kedua, NATO dan Amerika Serikat harus menarik pasukannya dari Eropa Timur kembali ke perbatasan NATO. Ketiga, NATO dan Amerika setuju untuk membekukan aliansi tersebut sebagaimana adanya dan mengesampingkan ekspansi anggota baru di masa yang akan datang. NATO juga dilarang untuk melakukan latihan militer di wilayah Ukraina, Eropa Timur, atau di kawasan Kaukasus tanpa persetujuan Rusia sebelumnya. Blok Barat dan NATO tentu saja tidak akan menerima satupun permintaan tersebut, dan Putin harus tahu itu. Tapi dilihat secara geografis, perekonomian yang terbentuk dari minyak dan gas, perubahan iklim, kekurangan air di Crimea, serta krisis demografis yang dihadapi Rusia, terlihat jelas apa sebenarnya yang diinginkan Rusia atas Ukraina, dan waktu yang akan menjawab bagaimana Rusia dan Vladimir Putin bertindak atas kekhawatiran tersebut. Tapi dengan menganalisa bagaimana Putin bertindak di krisis sebelumnya, kita sepertinya bisa menebak bagaimana langkah yang akan diambilnya di masa yang akan datang. Pengakuan atas wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka dan pengerahan tentara Rusia ke dalam negara tersebut sebelum melakukan penyerangan memperlihatkan kemiripan yang luar biasa dengan apa yang telah dilakukan oleh Putin dan pemerintah Rusia terhadap Georgia 14 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2008. Ketika itu, pasukan Rusia menginvasi negara Georgia yang kemudian menjadi Perang Eropa pertama di abad ke-21. Dua provinsi yang melepaskan diri dari Georgia dan pro kepada Rusia yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan diakui oleh Rusia sebagai negara merdeka yang sepenuhnya terpisah dari Georgia. Dan kemudian dengan dalih bahwa Georgia telah menduduki kedua negara tersebut, Rusia akhirnya mengerahkan pasukannya di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dari sana, mereka menyerang melalui darat, laut, dan udara di hampir seluruh wilayah Georgia. Dalam pertempuran yang terjadi selama 12 hari tersebut, Rusia akhirnya berhasil merebut
Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia, mengusir sekitar 200.000 penduduknya dan menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Georgia dengan Rusia. Bagaimanapun hal tersebut pada akhirnya menjadi sebuah kemenangan bagi Rusia dan Putin, sebab mereka berhasil membuat Georgia tidak bergabung dengan NATO. Dan ketika itu, blok Barat dan NATO sendiri tengah fokus terhadap Irak dan Afghanistan. Dan perang tersebut sedikit sekali mendapat perhatian internasional. Kurang dari 6 tahun setelahnya, Putin menggunakan taktik yang sama dengan saat dia menghadapi Georgia ketika melawan Ukraina di Crimea dan Donbas. Dan di tahun 2022 ini, sekali lagi sejarah terulang di Donetsk, Luhansk, dan Ukraina. Tidak diragukan lagi, invasi Rusia terhadap Georgia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana strategi militer modern dari Putin bisa bekerja, serta untuk memahami bagaimana rencananya terhadap Ukraina. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini.